Shalom, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat sore semuanya. Kita pada kesempatan ini tanggal 15 Juli 2020, kita bersama-sama akan membangun ibadah keluarga. Mari kita siapkan diri pribadi kita masing-masing di dalam ibadah ini. Kita khususkan di dalam pentakbisannya yang demikian. Ibadah keluarga di sore hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa menjaga dan merawatnya dengan setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji namanya dengan kita menggunakan Kidung Jemaat nomor 344, baitnya yang pertama dan yang ketiga, ingat akan nama Yesus. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita di sore petang hari ini kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita persiapkan bacaan firman kita yang terambil di dalam Obadja pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai 21. Obadja pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai 21. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan mengumulkan akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan segala ungkapan syukur dan sukacita. Kami berterima kasih untuk kesempatan di sore petang hari ini. Kami bersama-sama boleh membangun, bersekutu bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami di rumah kami ataupun di mana kami berada saat ini. Tuhan, kami bersyukur bila sore petang ini kami boleh senantiasa menikmati dan melewati seluruh rangkaian kehidupan yang kami lewati dari pagi hingga sampai saat ini. Kami juga menikmati berbagai macam berkat Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Bila kesempatan ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan, membaca, menggumuli akan firman-Mu. Mari tolong kami Tuhan, mampukan kami setiap pribadi lepas pribadi di dalam kami mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kami
bagaimana kami akan mendengarkan dan mengumulkan akan firman Tuhan. Kami juga menyerahkan ruangan yang kami pakai saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu sajalah yang senantiasa menata dan memampukan kami semua. Kami juga mohon ampun bila di dalam kami hidup ada dosa kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon ampun. Mari Tuhan, inilah waktu-Mu untuk melawat setiap kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Obadya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai 21, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikianlah kesaksian akan firman Tuhan. Sebab setelah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, sebab bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria. Dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Farat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, melakukan, dan menghidupi akan firman Tuhan ini. Amin. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudaraku. Bagaimana kabarnya panjenengan yang ada di rumah atau dimanapun panjenengan berada? Semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik saja. Ada damai sejahtera dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Puji Tuhan, kita patut bersuka cita, kita patut bersyukur di dalam Tuhan karena penyertaannya, karena tuntunannya, karena rengkuhannya. Senantiasa kita boleh hidup, kita boleh menikmati segala apa yang kita lakukan hari demi hari. Dan pada sore hari ini kita kembali bersama-sama dipersekutukan untuk membangun, bergaul dengan Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu hidup dengan banyak orang, pasti kita senantiasa harus tolong-menolong, membantu satu dengan yang lain. Apapun itu alasannya, siapapun mereka, usia seperti apa mereka, kita tetap harus melakukan saling tolong-menolong, saling perhatian satu dengan yang lain. Ketika hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan saudara-saudara kita bisa melakukan hal itu, saling menolong, saling perhatian satu dengan
yang lain, maka damai sejahtera yang kita bangun dalam kebersamaan ini akan menjadi indah. Hidup ini akan menjadi harmonis, hidup ini akan menjadi aman, hidup ini akan menjadi enak dan baik. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini menunjukkan ada dua kaum besar yang terus selalu bersiteru. Mereka satu dengan yang lain, saling menindas dan saling menekan. Mereka adalah satu saudara besar, baik dari suku atau bangsa Edom dan juga bangsa Yehuda. Bangsa Edom kita tahu bahwa mereka adalah keturunan dari Esau, bangsa Yehuda adalah keturunan dari Yakub. Ya, panjenengan tahu bahwa kondisi perseteruan, kondisi permusuhan yang terjadi antara Esau dan Yakub, sehingga anak dari keturunan itu masih terus mengalami percekcokan satu dengan yang lain. Meskipun toh di awal-awal sudah Esau sudah memaafkan Yakub, tetapi tetap ternyata di dalam batinnya, di dalam hati yang terdalam, keturunan Esau masih menuntut hak kesulungan yang dicuri oleh Yakub. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Obadja pasal yang pertama, memang Obadja ini adalah kitab yang paling pendek, sehingga hanya satu pasal saja, ayat 1 sampai 21, sehingga tidak begitu panjang. Tapi Obadja ini mau menegaskan terkait bahwa Obadja adalah milik Tuhan, Obadja adalah hamba Tuhan di dalam mewartakan kabar kebaikan dan kabar kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada umatnya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam bacaan kita bagaimana Obadja menjadi hamba Tuhan untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada kaum Edom. Ketika kaum Yehuda mengalami penderitaan, ketika kaum Yehuda mengalami kesusahan, justru kaum Edom menjadi kaum yang menindas. Mereka justru bekerja sama dengan orang asing atau negara asing untuk menekan, untuk menindas bangsa Yehuda. Sehingga di dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21, Tuhan melalui Obadja hendak menyampaikan bahwa kemarahan dan kemurkaan Tuhan melihat umatnya yang senantiasa selalu mendapatkan tekanan, mendapatkan penganiayaan, penderitaan dari kaum Edom. Sehingga Tuhan ingin sekali melindungi, ingin sekali merengkuh, ingin sekali Tuhan menyelamatkan umatnya. Makanya tadi di dalam bacaan kita mendengarkan bahwa banyak hal yang menjadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kaum Yehuda, yaitu kaum keturunan Yakub, 12 suku Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pada saat ini senantiasa dalam kehidupan kita, hari lepas hari pasti banyak tantangan. Hari lepas hari pasti banyak hal yang membuat kita pedih, membuat kita rasanya terhimpit dan tertekan. Entah itu dalam pergaulan, entah itu juga di dalam dunia usaha, pekerjaan, bahkan juga dalam mencari jodoh, pasangan. Banyak tantangan bagi umat, bagi anak-anak, bagi pribadi-pribadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar, mari kita sandarkan diri,
kita melihat bahwa setiap pribadi yang selalu menyerahkan hidupnya, selalu memberikan hidupnya setia kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya, maka Tuhan senantiasa akan merengkuh, Tuhan senantiasa akan melindungi, Tuhan senantiasa akan menjaga dan menyelamatkan kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Tentu berbanding terbalik dengan setiap kita yang senantiasa memiliki rasa benci, marah, dan lain sebagainya yang tidak baik kepada saudara-saudara kita, maka memang tidak saat ini, memang tidak hari ini juga hal itu terbalaskan dalam hidup kita. Ingat bahwa dalam firman Tuhan, siapa yang menanam, dia yang menuai. Kita ingat bahwa kalau kita menanam kebaikan kepada banyak orang, maka kita pun suatu saat nanti akan menuai kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, kejahatan kepada orang lain, maka suatu saat nanti kita juga akan menuai keburukan dan kejahatan menimpa hidup kita. Tidak mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara kita menuai kejahatan mendapatkan kebaikan. Itu tidak ada. Tetapi seperti yang saya katakan di atas, mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita lakukan adalah seperti apa saat ini kita, meskipun kita sudah memiliki semua hal, harta, mungkin juga keluarga, jabatan, dan lain sebagainya, kita hanyalah milik Tuhan. Dan mari kita bersama-sama hidup saling mengasihi, hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga suatu saat nanti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan senantiasa kita nikmati bersama-sama dengan anggota keluarga, dengan setiap orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, tetap senantiasa meletakkan hidup panjenengan kepada Tuhan. Mungkin kita hari ini, sulit Pak, mungkin saya tidak mampu melakukan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan hadir dan Tuhan memberikan damai sejahtera melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan Tuhan juga menjanjikan penolong, yaitu kuasa Roh Kudus, untuk senantiasa membimbing, menuntun kehidupan umatnya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuka hati dan kehidupan kita untuk bersandar seutuhnya kepada Tuhan. Tanpa kita meletakkan hidup ini kepada Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Selamat berproses, selamat menata diri. Kiranya Tuhan menopang, menolong, memberkati hidup Bapak, Ibu, Saudara, serta saya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam memberikan persembahan. Adapun mekanisme di dalam kita menyerahkan persembahan saat ini, untuk Bapak, Ibu, warga jemaat GKJW Situbondo, panjenengan bisa langsung menyerahkan persembahan kepada Bapak, Ibu majelis yang terdekat dari kediaman panjenengan atau dasawisma yang ada. Bisa juga langsung diserahkan kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Triat Handoko, atau bisa diserahkan langsung kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Untuk Bapak, Ibu, Saudaraku, para pemirsa dimanapun panjenengan berada yang tergerak hatinya
untuk menyerahkan persembahan kepada Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Situbondo, panjenengan bisa langsung mentransfernya melalui rekening yang tertera di layar kaca. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menyerahkan persembahan kita dengan ungkapan syukur dan sukacita, dengan kita diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan 2, Bagi Yesusku serahkan. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam kemurahan dan kebesaran nama Tuhan, pada sore petang hari ini kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap hal yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Baik itu kesenangan, sukacita, kedamaian, bahkan hal yang buruk, kesedihan, kekecewaan yang kami alami dalam hidup ini, kami boleh menikmati dengan penuh rasa syukur dan sukacita bahwa kami senantiasa boleh terus membangun keintiman kami dengan Tuhan. Kami tahu berbagai dinamika yang kami hadapi kadangkala membuat kami harus mengalami ketidaknyamanan untuk hidup sehari-hari. Tapi kami berusaha dan belajar untuk selalu mengingat dan mengenang akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa Sang Maha Kasih, kami bersyukur bila di sore petang hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Sentuhan dan sapaan-Mu boleh kami nikmati bersama-sama. Kami boleh dibangunkan kembali untuk selalu dimampukan menjaga keharmonisan, menjaga kehidupan dengan kami menanamkan kebaikan-kebaikan, sehingga berkat-Mu, penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama belajar dari seruan Obadjah pasal 1 ayat 15 sampai 21. Bagaimana Tuhan melindungi, bagaimana Tuhan senantiasa merengkuh kehidupan umat yang percaya, umat yang setia kepadamu.
Ajarlah kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kehidupan kami, meletakkan setiap harapan hidup kami kepada Tuhan, sehingga penataanmu, perawatanmu boleh kami nikmati dan boleh kami ikuti setiap kehendak dan firman-Mu Tuhan dalam setiap proses hidup kami hari lepas hari. Bila saat ini ya Tuhan, kami juga telah menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami percaya persembahan ini sebagai wujud rasa hormat dan sukacita bahwa Tuhan telah merawat, memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kuduskan dan sucikanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi wewangian yang menyenangkan hati-Mu. Sekaligus persembahan ini dapat berguna untuk setiap pelayanan, kegiatan yang dilakukan di jemaat-Mu, bahkan dimanapun persembahan ini dapat dipergunakan. Majelis jemaat senantiasa yang mengelola, menata, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi dengan roh hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Bapa, di kesempatan ini kami membawa seluruh syafaat kami, seluruh harapan-harapan kami, terkhususnya untuk negeri dan bangsa kami Tuhan. Setiap kondisi, situasi yang dialami negeri kami ini, mari ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menopang, untuk senantiasa menguatkan dan memampukan negeri kami untuk berjuang terus di dalam setiap tantangan demi tantangan hidup bernegara. Bangun kami bersama-sama untuk saling membangun kebersamaan. Kami saling bersinergi satu dengan yang lain, sehingga negeri kami boleh bertumbuh berkembang dan menjadi negeri yang aman dan nyaman, penuh dengan rahmat dan hikmat Tuhan. Kami serahkan para pemimpin negeri kami ini di dalam tangan dan kuasa kasih Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja, terkhususnya di dalam perjuangan untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Kami percaya Tuhan, hikmat dan rahmat-Mu juga memelihara kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama saling bahu-membahu untuk mampu terlepas dan melewati masa-masa pandemi saat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan pribadi kami masing-masing. Setiap tangan yang mengatup, setiap kaki yang berlutut di hadapan Tuhan, yang mendambakan dan mengharapkan campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap saudara-saudara kami semua. Bagi yang sakit, bagi setiap keluarga demi keluarga, mereka yang mendambakan uluran dan campur tangan Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sekolah, yang bekerja, bagi setiap pribadi di dalam masa tuanya, setiap saudara-saudara kami yang menderita, saudara-saudara kami yang tertekan, mereka yang lelah, mereka yang menjerit karena himpitan kehidupan yang mereka alami. Tuhan, tengoklah hati mereka, tengoklah seruan mereka dan harapan mereka ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami semua senantiasa boleh mendapatkan kelegaan, boleh mendapatkan keringanan, senantiasa hidupnya dalam rengkuhan dan naungan kasih Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara, Tuhan yang mampu mengubah kehidupan setiap umat manusia. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, rengkuhan Tuhan senantiasa menata dan merawat hidup kehidupan kami. Kami menyerahkan hari-hari kami ke depan, setiap tantangan demi tantangan yang akan kami lalui. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami percaya Tuhan senantiasa selalu ada di samping kami, bahkan di depan kami, untuk menuntun, mengarahkan, memandu hidup kami di dalam karya Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami tidak akan tetap diam,
dalam peribadahan ini. Kami akan undur, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan menjaga dan merawat kami semua. Ampuni kami bila di dalam kami beribadah ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan. Dan malam nanti kami akan istirahat tidur. Tuhan selimuti kami dengan cinta dan kasih-Mu sehingga tidur kami boleh baik. Dan esok pagi Tuhan bangunkan kami kembali menghadapi hari esok dengan penuh syukur dan sukacita bahwa hidup kami dalam rengkuhan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, inilah harapan kami. Semuanya kami letakkan kepada tangan-Mu yang kudus, yaitu Sang Kristus Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Izinkan kami Tuhan memohon berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghimpuran, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi dan menata setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah patuen kita pada sore petang hari ini. Kiranya semakin membangun, semakin menguatkan hidup kita untuk lebih mendekat dan bergaul kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan, kemanapun Bapak Ibu pergi, tetap menggunakan masker, sediakan hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, dan berdoa selalu. Teguhkan iman kita sehingga kita tetap di dalam rengkuhan dan naungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Nuwun.